Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar lagi IPA, materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup ini ada di bab 2, setelah pada minggu-minggu sebelumnya kalian telah mempelajari bab 1, yaitu tentang objek dan pengamatan dalam IPA. Untuk minggu ini kita mulai masuk tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Setiap organisme pasti memiliki nama. Penamaan suatu organisme dilakukan melalui klasifikasi. Jadi tujuan dari klasifikasi itu adalah untuk mengelompokkan atau pemberian nama pada suatu organisme atau makhluk hidup ataupun benda tak hidup. Contohnya padi dan gandum memiliki persamaan akar, batang, dan juga biji tanaman. Akan tetapi pada akhirnya setelah dilakukan klasifikasi, padi dan gandum itu memiliki nama yang berbeda karena mereka memang berasal dari jenis yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena adanya klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup tersebut. Begitu juga untuk organisme lainnya seperti jenis pepohonan. Misalnya ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon kelapa, ada juga bunga bangkai. Dan juga untuk hewan, ada terdapat gajah, kelinci, singa, dan lain sebagainya. Walaupun kelinci dan singa itu termasuk ke dalam hewan mamalia, tapi mereka jelas memiliki ciri-ciri yang berbeda, juga cara hidup yang berbeda. Jadi itulah kenapa kita harus mempelajari klasifikasi. Materi ini harus benar-benar kalian pahami. Karena seperti yang sudah kita ketahui, jika di bumi ini amat sangat banyak terdapat makhluk hidup. Jadi kita harus bisa untuk membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Misalnya dari makanan ada hewan omnivora, karnivora, herbivora. Nah itu kan dikelompokkan. Hewan yang termasuk herbivora adalah hewan pemakan rumput. Hewannya misalnya ada kambing, kerbau, sapi. Itu. Jadi itu adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu untuk mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Tidak hanya makhluk hidup, di sekitar kita pun banyak sekali benda-benda gitu. Seperti contoh saja di kamar kalian. Pastikan ada lemari, ada tempat tidur, ada meja belajar, ada buku, ada pensil, ada pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda tersebut pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi, untuk benda di lingkungan sekitar kita itu dibagi menjadi 2. Ada benda tak hidup dan makhluk hidup, gitu ya. Jadi, itu yang harus kalian ingat dan itu yang harus kita pelajari pada materi kali ini, yaitu tentang membedakan antara benda tak hidup dan makhluk hidup. Tentunya keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Nah, contohnya ada ciri-ciri benda tak hidup. Jadi, ciri-ciri benda tak hidup itu yang pertama adalah memiliki bentuk dan ukuran. Jadi biasanya benda tak hidup itu kan memiliki bentuk dan ukuran. Misalnya ada guci itu berbentuknya tabung atau silinder gitu. Terus juga misalnya ada pulpen dan pensil juga kan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada memiliki komposisi zat kimia tertentu. Jadi suatu benda tak hidup itu biasanya tersusun oleh zat kimia tertentu. Hal tersebut terjadi karena benda tak hidup terbentuk dari alam atau berasal dari alam yang tersusun dari unsur-unsur kimia. Seperti contoh misalnya tanah. Nah, tanah itu dia mengandung banyak unsur kimia seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada tidak bergerak. Jadi benda tak hidup itu pasti dia tidak melakukan pergerakan gitu. Gerak yang dihasilkan oleh benda tak hidup seperti misal contohnya mobil, kipas angin itu kan bergerak gitu, tapi pergerakannya itu kan dilakukan oleh manusia. Pergerakannya itu dibantu oleh manusia gitu. Misalnya seperti mobil itu kan digerakkan oleh manusia menggunakan bahan bakar bensin. Lalu misalnya sepeda juga digerakkan oleh manusia, dikayu oleh manusia.
Lalu misalnya ada kipas angin, dia bergerak menggunakan energi listrik gitu, seperti itu ya. Lalu yang keempat itu, benda tak hidup itu memiliki kegunaan. Suatu benda tak hidup memiliki kegunaan secara langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi manusia. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu dapat dikristalkan atau didaur ulang. Jadi biasanya benda tak hidup itu dapat dikristalkan, dapat didaur ulang. Misalnya ada limbah botol plastik atau misalnya kertas. Nah, itu kan termasuk benda tak hidup yang bisa didaur ulang, artinya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, jadi itu adalah 5 ciri-ciri umum yang dimiliki oleh benda tak hidup. Selanjutnya itu ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini juga memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Jadi makhluk hidup itu tentunya bernafas. Kita manusia juga melakukan pernapasan setiap hari gitu. Kalau misalkan kita tidak bernafas, ya berarti kita tidak hidup. Itu manusia kan bernafas menggunakan paru-paru dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Begitupun juga untuk tumbuhan. Tumbuhan juga bernafas melalui stomata daun gitu. Hanya kalau misalnya tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, seperti itu ya. Begitupun juga sama dengan hewan. Hewan juga bernafas walaupun memiliki alat-alat pernapasan yang berbeda. Misalnya seperti ikan bernafasnya dengan insang, serangga bernafasnya dengan trakea gitu. Tapi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Lalu yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman gitu untuk proses metabolisme tubuh. Seperti kita manusia, hewan pun sama, kita memerlukan memerlukan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi gitu, agar kita bisa tumbuh dan berkembang, tidak lemas, bertenaga, seperti itu, agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Juga dengan tanaman pun juga mengambil air dan unsur hara di dalam tanah sebagai makanannya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bergerak ya. Semua makhluk hidup pasti bergerak, tanaman pun bergerak gitu. Pergerakan pada tanaman itu disebut fototaksis. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang mereka bergerak mengikuti arah cahaya matahari, seperti itu. Lalu berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, tumbuh dan berkembang gitu. Kalian kan berkembang, mengalami perubahan tinggi badan, berat badan. Nah, itu termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Lalu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Misalnya nih kita lagi jalan terus tiba-tiba ada lampu mobil dari ujung. Nah, itu kan pasti mata kita silau gitu. Pasti kan kita akan menghalangi mata kita dari silaunya lampu mobil. Nah, itu termasuk contoh dari pekanya terhadap rangsang atau iritabilitas. Juga misalnya pada tanaman putri malu. Tanaman putri malu itu kan ketika disentuh dia akan menguncup. Nah, itu termasuk ke dalam iritabilitas juga atau peka terhadap rangsang. Lalu ada adaptasi. Adaptasi itu kalian sudah tahu ya, adaptasi itu kemampuan manusia bertahan di lingkungannya. Jadi itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, ini yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafalkan. Ciri-ciri benda tak hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada selanjutnya cara makhluk hidup mempertahankan diri. Jadi untuk mempertahankan diri, mempertahankan agar tetap hidup, agar bisa survive, yaitu diantaranya harus memerlukan makan yang sudah tadi jelaskan untuk proses metabolisme dalam tubuh, untuk menghasilkan energi. Tidak hanya manusia, tapi hewan dan tumbuhan juga memerlukan makan, lalu memerlukan air, memerlukan udara untuk tetap bertahan hidup, lalu memerlukan sinar cahaya matahari, lalu juga habitat gitu. Jadi habitatnya harus sesuai dengan kemampuan. Kayak misalnya ikan kan di air, dia tidak bisa hidup di darat, seperti itu. Misalnya kayak kita orang Indonesia terbiasa dengan suhu tropis di Indonesia, terus misalnya nanti tiba-tiba kita ke Korea terus kena salju. Nah, itu pasti badan kita akan perlu adaptasi yang ekstrim di situ karena mengalami penurunan suhu badan yang drastis, seperti itu. Nah, jadi sekian penjabaran materi tentang klasifikasi makhluk hidup part 1. Jadi nanti di minggu depan
kita akan masih tetap membahas tentang klasifikasi makhluk hidup tapi dengan subbab yang berbeda. Nah, semoga penjabaran materi kali ini dapat kalian pahami, dapat kalian cermati dengan baik. Untuk lebih bisa memahami, silakan kalian baca buku cetaknya atau LKS-nya. Di situ juga ada, bisa kalian baca-baca lagi. Jika ada yang tidak dimengerti mengenai materi minggu ini, kalian bisa komen di bawah atau bisa langsung WhatsApp Ibu untuk menanyakan jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang kalian tidak mengerti. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada penugasan, tugas mandiri. Jadi tugasnya itu kalian hanya mengerjakan LKS. Jadi kalian buka LKS-nya halaman 20 sampai 21, kerjakan kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, lalu dikerjakan juga halaman 23-nya sama ada 5 soal. Kalian kerjakan di kertas folio bergaris, disalin soalnya, kemudian jawaban. Ditulis dengan rapi, tulisannya yang jelas, menggunakan pulpen agar tulisannya lebih terlihat jelas ya, menggunakan tinta hitam. Nah, itu penugasan untuk minggu ini, silahkan dikerjakan dengan baik, dibaca LKS-nya. Agar nilainya juga baik, seperti itu, dapat nilai yang bagus. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya dengan seksama, dengan cermat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.